Jokowi dan Prabowo mulai kalap. Survei terbaru mengatakan elektabilitas Anies Gus Muhaimin telah melewati elektabilitas dari Prabowo Samsul. Jika terjadi Pilpres satu putaran, pemenangnya bukan Prabowo Samsul, tapi Anies Gus Muhaimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Sen di Indonesia Radio. Para sobat, sambil mendengarkan berita, ada hiburan menarik, silakan tonton. Ada siapa itu yang pakai baju biru muda? Lagi minggir. Gak boleh ambil foto, minggir. Lagi mau joget-joget, Pak Gemoy. Ya, para sobat, survei terbaru, elektabilitas Prabowo Gibran beda 0, dengan Amin. Tepatnya, elektabilitas dari Anies Gus Muhaimin telah melewati elektabilitas Prabowo Samsul. Ini sangat wajar. Dan masyarakat Indonesia sudah menduga bahwa yang menempati posisi puncak elektabilitas adalah Anies. Bagaimana Kang Zen, kok yakin? Ya yakinlah. Lihat saja, para sobat, silahkan banding-bandingkan siapakah capres yang di berbagai provinsi disambut sangat meriah. Ya amin. Siapakah capres yang setiap kampanyenya ditunggu-tunggu oleh masyarakat, dieluk-elukan, dan dihadiri ratusan ribu orang. Seperti hari ini, di Garut dihadiri ratusan ribu orang. Kemarin, di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, semua sukses. Siapa dia? Amin. Bukan capres pasangan Prabowo Gibran, bukan. Ya, Prabowo Gibran banyak beredar di media sosial. Sebagian besar kampanyenya sepi. Bahkan lebih sering kalau kampanye di lapangan yang menghadiri adalah rumput-rumput hijau. Parodi sebelah kiri ini menggambarkan hal yang sangat tepat, sangat cerdas. Sutradara dari parodi ini, di mana setiap kampanye si Gemoy Sian itu lagi nyapa siapa, Pak Gemoy Sian? Lihat, lagi nyapa siapa, Pak? Biasanya nyapanya bukan dinding, Pak. Biasanya sering menyapa rumput lapangan hijau. Ya, kita lanjutkan para sobat. Survei Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan LKSP terkait pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 menggambarkan suara paslon 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan 02 Prabowo Gibran Raka Buming Raka bersaing ketat. Ini kita dengarkan para sobat. Pasangan Amin Anies Muhaimin mendapatkan suara sebesar 32,41%. 32,41%. Sementara pasangan Prabowo Gibran 32,02%. Dan pasangan Mahfud 19,52%. Sisanya sebesar 16,05% menyatakan belum menentukan pilihan. Survei dari lembaga apa? Ya, kita ulangi. Survei dari lembaga LKSP. Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan. Ya, mengapa admin bilang Lurah Konoha dan Prabowo kalap? Ya, lihat saja. Hari-hari ini Lurah Konoha beserta hulu balangnya, para menterinya, lagi sibuk-sibuknya bagi-bagi sembako, bagi-bagi beras, bagi-bagi BLT di berbagai daerah. Padahal itu bukan tugas presiden, itu bukan tugas Menteri Perekonomian, bukan tugas Menteri Perdagangan. Tapi bagi-bagi sembako sebenarnya sudah ada datanya, sudah ada nama dan alamatnya. Bukan dengan cara dibagi-bagi di pinggir jalan. Lah,
Bagaimana tahu kalau yang dibagi-bagi ke orang-orang pinggir jalan itu dia adalah si penerima BLT? Iya, namanya itu kalap. Yang penting bagi-bagi sembako buat mereka dan sambil mengatakan bahwa sembako ini dari Jokowi dan sebaiknya memilih anaknya Jokowi. Ini jelas pemikiran yang sangat sesat karena BLT bukan punya Jokowi. Karena sembako yang dibagi-bagi oleh para menteri dan Jokowi itu bukan punya Jokowi, tapi berasal dari APBN, berasal dari pajak rakyat Indonesia. Peneliti LKSP Subhan Akbar menjelaskan survei nasional tentang persepsi dan preferensi pemilih pada masa kampanye pemilu 2024 dilakukan untuk menjawab apakah Pilpres akan berlangsung satu putaran atau dua putaran. Menurutnya survei ini dilakukan untuk membuktikan apakah narasi Pilpres satu putaran yang disampaikan para pendukung salah satu paslon sesuai keadaan di lapangan atau sekedar strategi kampanye untuk menggiring opini masyarakat agar setuju melaksanakan Pilpres satu putaran. Setelah kita survei baru diketahui bahwa besar kemungkinan Pilpres diselenggarakan dua putaran karena dari ketiga paslon tidak ada yang mendapat 50% suara. Admin setuju dengan hasil survei ini di mana koar-koar omon-omon dari tim ses 02 yang mengatakan akan menang satu putaran adalah belgedes dan gedabrus, omon-omon doang. Itu hanya strategi, ya strategi busuk, strategi lisik untuk menggiring rakyat Indonesia untuk memilih pasangan itu. Dan alhamdulillah rakyat Indonesia sudah cerdas, nggak mau memilih bapak ini. Lihat, bapak yang dada-dada, yang hanya joget-joget, tak pernah ngomong prestasi. Karena memang tak ada prestasi. Ada satu prestasi, yaitu membabat hutan 600 hektar. Bayangkan, hutan dibabat untuk ditanami singkong, lalu gagal. Dan Prabowo tak pernah mempertanggungjawabkan itu semua. Saking malunya, ya, tanah yang sudah gundul itu ditanami jagung, tapi dalam polybag. Benar-benar pembodohan yang luar biasa. Kalau mau nanam jagung di polybag, ya nggak usah. Dengan merusak dan menebang hutan seperti itu. Eyang wowo. Kesimpulannya, jika ada yang teriak-teriak menang satu putaran, itu ditujukan bukan lagi pasangan Prabowo Samsul, tapi lebih tepatnya yang punya peluang lebih besar untuk menang satu putaran adalah pasangan Amin. Bagaimana pendapat para sobat? Silahkan tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.